Halo, bertemu lagi dengan aku, Setara Reader. Hari ini aku mau reading untuk zodiak Leo ya, terkait hoki atau keberuntungan yang akan Leo dapatkan di bulan November 2021. Oke, seperti biasa sebelum aku mulai, aku ingin memberitahukan bahwa readingan aku ini energinya kolektif ya. Artinya tidak semua orang akan resonate atau cocok dengan energi pembacaan yang aku bacakan. Energinya juga bisa kebolak-balik, itu yang biasa disebut vice versa. So, bila mana misalnya readingan ini gak resonate atau gak cocok untuk kamu, gak usah baper ya, apalagi marah-marah di komen. Ingat, ini cuma bagian dari general reading aja, bukan personal reading, jadi tolong bisa bedakan. Kalau dirasa gak resonate ya, berarti energi ini bukan untuk kamu ya, simple sebetulnya. Itu aja sih. Bagi kalian yang ingin readingan ini akurat 100%, kalian bisa melakukan personal reading dengan aku dengan menghubungi WhatsApp aku yang ada di description box bawah ya. Untuk syarat dan ketentuannya bisa langsung WhatsApp saya aja. Oke, sebelum mulai izinkan aku terlebih dahulu untuk berdoa ya. Oke, Leo. Kalau bisa kamu ikuti readingan aku ini dari awal sampai akhir ya. Terutama ketika aku shuffle kartu ini. Biar energi kamu bisa nitik di kartu saya agar hasilnya resonate. Kita lihat ya untuk sang Leo. Hokinya, keberuntungannya di bulan November 2021. Kira-kira apa sih energi kartunya untuk Leo? Beri saya 10 kartu untuk Leo. Saya ambil kartu yang jatuh atau kartu yang terbuka sebagai energi pembacaan. Oke. Page of Wands, Ten of Swords, Ace of Cups, The Hangman, Queen of Cups, The Wheel of Fortune, Nine of Cups, Ten of Wands, Ace of Pentacles, dan terakhir ada Knight of Cups. Thank you untuk kartunya. Dan ini bottom of the deck-nya ya. Oke, Leo. Hoki atau keberuntungan yang akan Leo dapatkan di bulan November 2021 ini. Di sini kalau aku lihat dari energi kartunya, dimana aku melihat kamu akan melakukan suatu perjalanan si Leo, ya, refreshing, rekreasi, cuci mata, ya, lebih ke arah situ sih hoki kamu, ya. Jalan-jalan juga itu hoki, ya. Coba kalau diam di rumah doang, enak gak? Bosan nggak? Ya tentu bosan kan, ya tentu juga capek kan. Nah itu dia. Jadi kamu akan melakukan suatu perjalanan untuk menghilangkan penat, stres dari pikiran kamu, ya. Enak sih ya, aku juga pingin banget jalan-jalan. Setiap mau jalan-jalan rasanya tuh ada aja masalah, ada aja tiba-tiba nggak bisa lewat lah mobil, tiba-tiba banjir lah, tiba-tiba COVID ditutup lah tempatnya, ya. Makanya kamu beruntung kalau melakukan suatu perjalanan kayak pergi tur gitu ya, Leo. Kalau dari perjalanannya sendiri sih ya namanya perjalanan itu kan bebas, ya. Mau pergi kemana itu terserah kamu, sesuai dengan pilihan kamu, ya. Sesuai apa yang kamu rasakan, sesuai apa yang kamu mau juga ya, Leo ya. Selama hal itu, tempat itu adalah tempat yang ingin kamu kunjungi. Cuman kalau saya lihat Leo, kira-kira tempat yang kamu kunjungi ini lebih ke arah mana ya? Lebih ke arah tempat-tempat yang menurut saya itu kalau bisa tuh ya, jangan tempat yang terlalu ramai ya. Kalau bisa tuh tempat-tempat yang kayak Bali,
Bandung, Jogja, Dieng tuh yang kondisi kondisi udaranya itu masih baik, masih bagus. Soalnya di sini kan keadaan kamu lagi stres, penat ya, banyak masalah, entah masalah di kerjaan, bisnis, atau mungkin di masalah cinta. Saya lihat ada yang baru putus, atau mungkin di mana ya gebetan kamu pergi, atau di mana hubungan kamu gak lancar dan sebagainya. Nah, karena dari masalah ini kan pasti kan nyerangnya ke mental, hati, dan juga pikiran kamu, Leo. Makanya kalau boleh kasih saran itu ya, akan lebih baik nih, misalnya kalau kamu punya uang lebih ya, kamu cukup mapan, kalau bisa tuh pergi ke Bali. Karena tempat Bali itu saya akui itu sangat bagus ya. Biasa orang kalau udah putus cinta banyak masalah tuh, banyak yang pergi ke Bali tuh biasanya bakal ketemu tambatan hati ya. Percaya nggak percaya sih, kebayangan begitu. Entah tiba-tiba hubungannya jadi membaik, tiba-tiba kayak yang mendapatkan, kalau kata orang itu mendapatkan bisikan gitu, oh yang begini-begini, hingga ngebuat kamu itu jadi sadar akan cinta, sadar akan masalah. Sorry, saya batuk. Sadar apa yang orang yang kamu suka ini ternyata nggak cukup baik untuk kamu, atau mungkin sadar ternyata kamu itu telah bersalah terhadap pasangan, hingga kedepannya kamu ingin memperbaiki hubungan kamu dengan pasangan ya. Saya lebih rekomend sih ke Bali ya, karena saya juga pengen banget ke Bali ya, karena Bali tuh udaranya masih bagus, dan kalau ke Bali itu rasanya adem banget guys, pikiran juga jadi enak, tenang ya, enak aja gitu ya. Saya berharap sih kayak gitu. Dan tempat Bali itu memang bagus banget kalau kamu ingin mencari true love, cinta sejati ya. Tidak selalu Bali sih, tempat lain pun bisa, cuman kan ya tidak ada salahnya coba di situ. Teman saya banyak kok yang pergi ke Bali yang baru putus dari mantan pacarnya itu toksik banget, aduh gila, kasar banget deh. Akhirnya padahal mereka tuh udah tunangan ya, akhirnya putus juga, dan akhirnya dia pindah kerja ke Bali ya. Akhirnya dia ketemu gak sama pasangan di sana aja, ketemu, dan sekarang dia pacaran dengan orang baru, dan orang baru ini sangat baik sekali. Nah itu dia, karena Bali itu bener-bener kayak vibrasi positif ya. Mungkin para Leo di sini ada yang asli Bali kah, atau mungkin kalian punya teman orang Bali. Beda banget deh Bali sama wilayah lain itu, spiritualnya itu loh, positifnya itu, vibrasinya kerasa banget. Kebetulan kan saya bukan asli Bali ya, tapi kalau sekali Bali pergi ke sana sama tempat saya, kalau bandingin vibrasinya itu bener-bener tekanannya itu sangat beda ya. Kalau di Bali itu adem banget ya. Jadi saya rekomend sih ke Bali ya. Misalnya kalau kamu nggak cukup banyak uang ya, ke tempat-tempat yang kayak Bandung, Jogja, kalau bisa nuansanya itu yang udaranya masih bagus ya, kayak ke tempat alam gitu loh. Kalau bisa tuh ya tempat alam-alam ya, jangan ke tempat kayak mall kayak gitu, itu kurang bagus ya kalau untuk menghilangkan vibrasi negatif ya. Kalau bisa sih ke tempat-tempat kayak nuansa alam, karena nuansa alam itu bisa ngebuat kita itu menangkap vibrasi yang lebih positif, karena buat jiwa kamu juga ya Leo di situ. Oke, di sini kalau misalnya kamu udah melakukan tour ya ke tempat liburan, saya ngeliat nanti kamu akan ada perubahan sih, baik dari segi rezeki dan juga dari segi cinta ya. Entah kalian bermasalah di rezeki atau masalah cinta, tapi saya lihat nanti kalian akan ada perkembangan. Entah ibarat kata kamu menemukan solusinya, entah kamu berbaikan kembali dengan pasangan, entah kamu itu rezekinya semakin meningkat, entah tiba-tiba toko kamu rame, entah tiba-tiba kamu dapat kerjaan baru ya, siapa yang tahu. Entah kamu diterima di perusahaan yang baru, gaji di perusahaan baru ini lebih besar dari perusahaan yang kamu tempati ya. Bisa kayak gitu ya, bisa dari mana aja sih, saya lihat kayak gitu ya. Untung bagus ini masuk energi di kamu ya, liburan sekaligus menambah vibrasi yang positif buat diri kamu. Semangat sih buat kamu Leo, saya yakin sih kamu pasti bisa mengatasi masalah kamu, karena aku yakin banget ya Leo itu jiwa pribadi yang sangat kuat, dan Leo itu pribadi yang sangat tangguh ya dalam menghadapi problem atau masalah yang pelik di dalam kehidupannya ya. Jadi saya yakin kamu bisa mengatasi. Cuman yang pada akhirnya juga saya tahu yang namanya seseorang sekuat apapun, setangguh apapun, pasti punya sisi kelemahan dan capek juga ya. Semangat buat kamu
Kita lihat pesan angelnya untuk kamu Leo terkait situasi dan keadaan kamu saat ini. Apa yang ingin angel sampaikan untuk sang Leo? Beri saya satu kartu untuk Leo. Oke, do some research. Nah, terkait situasi yang sedang kamu alami, kamu harus pelajari situasi ini, ya. Mungkin setelah kamu liburan kayaknya ya, kan nanti vibrasi kamu kan lebih positif tuh, lebih adem juga jiwa kamu. Nah, nanti setelah itu, kamu bisa baca-baca informasi terkait situasi yang memang sedang kamu alami, ya Leo ya. Jadi mungkin dimana setelah jiwa kamu bersih dan positif, kamu pikirannya jadi lebih enak. Pikiran kamu jadi lebih kayak gimana sih, lebih adem. Ya, jadi bisa dipakai untuk berpikir. Tapi kalau untuk sekarang kan pikiran kamu lagi urak-urakan ya. Nah, setelah liburan kamu bisa pelajari kasus yang sedang kamu alami. Entah situasi kerja, bisnis, entah situasi cinta. Jadi ibarat kata nanti kamu bakal tahu, oh apa yang terbaik buat kamu, oh apa yang harus dibuang nih. Jadi nanti kamu punya segala kesiapan dalam menghadapi problem kamu. Itu sih lebih ke arah itu Leo. Semangat sih buat kamu ya. Saya yakin kamu pasti bisa sih mengatasi ini ya. Setelah momen liburan ya, saya yakin jiwa kamu akan dipenuhi hal-hal yang positif. Tentu juga ya pikiran juga harus bersih ya. Kalau tur itu liburan jangan pikiran yang negatif. Semangat buat kamu untuk Leo, semoga resonate. Kalau resonate jangan lupa ya komen di bawah. Lalu bantu like, share, dan subscribe channel aku. Bye.